Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Para tamu Allah, duyufur rahman, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'a. Semoga Allah memberikan izzah, kemuliaan kepada umat semuanya yang siang hari ini berada di dalam taman surganya Allah, di rumah Allah Al-Mutmainnah. Kita akan membahas sekarang di hadis nomor 33. Yang punya HP bisa diklik Adabul Mufrad nomor 33. Yang punya kitabnya bisa dibuka nomor 33. Itu satu paket dengan nomor 32. Ana ulang ya. Hadis nomor 33 yang akan ana baca ini satu paket dengan nomor 32. Babnya sama,
yaitu da'watul walidaini, doanya kedua orang tua. Taib. Yang nomor 32 saya akan ulang untuk terjemahannya. Ada 3 doa. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis nomor 32 tuh, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang terijabah. Yang pelajaran yang lalu ya. Doa yang terijabah itu, satu, doanya orang yang dizolimi. Jadi karena dizolimi maka doanya diijabah. Nomor 2, doanya orang yang safar. Tapi harus ingat, safarnya ini adalah untuk ketaatan. Nomor 1 tadi, doanya orang yang dizalimi, baik dia muslim atau kafir, doanya tidak ditolak oleh Allah. Jadi di dalam penjelasannya nomor 32 itu hadis da'watul madlumi la turaddu da'watuhu musliman kana au kafiron. Doanya orang yang dizalimi, apakah dia muslim atau tidak muslim, doanya tidak ditolak. Hati-hati. Jadi pelajarannya, jangan menzalimi orang kalau tidak mau didoakan buruk oleh orang yang kita zalimi. Yang kedua, doanya orang yang safar, bepergian. Kalau safar itu berarti bukan dari sini, dari Lampiri ke Bekasi, itu bukan safar. Loh, ya biar jenengan, biar saya dudukkan. Dari sini jenengan ke Jakarta, ke Blok M, bukan safar. Yang doanya tidak ditolak dari sini ke Subang umpamanya, itu dari sini ke Bandung, itu sudah jarak safar. Yang ketiga, doa yang tidak ditolak adalah doanya orang tua kepada anak. Nah, ini sekarang yang akan kita masuk di nomor 33. Oke, yang punya kitabnya bisa dibuka atau di HP ditulis saja Adabul Mufrad nomor 33 ya. Ana bacakan, ini panjang. Saya bacakan terjemahannya aja dulu. Imam Bukhari mengatakan, Ayyas bin Al-Walid mengatakan kepada kami, Ayyas bin Walid berkata kepada kami, Abdul A'la berkata, telah mengatakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid dari Muhammad bin Shurahbil, yaitu Muhammad bin Shurahbil adalah saudaraku dari Bani Abduddar. Sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dua hadis ini sanadnya riwayat dari sama Abu Hurairah.
Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis bentuknya cerita. Kata Abu Hurairah, silakan masuk, langsung ambil tempat. Jangan di jalan, ke depan aja di depan aja. Hadis ini dalam bentuk cerita, tapi ceritanya tidak hoak, benar, ya. Kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaunya bersabda demikian. Jadi ini cerita dari Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mendengar Rasul bercerita demikian. Tapi ceritanya tidak hoak, ini ceritanya valid, ya. Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Yang artinya tidak ada anak yang dilahirkan yang dapat bicara waktu di buayan selain dari Isa putra Maryam alaihi salam. Ada sosok bayi, kan lumrahnya bayi tidak bisa bicara toh? Ya. Ada sosok bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bisa ngomong. Nih langsung tak kasih hadiah nih Quran. Tapi syaratnya sebutin surat. Yuk langsung. Tuh tak kasih Quran. Rasul Utsmani Madinah, ada waqaf dan ibtida, muskilat, mutasyabihat, tip menghafal, terjemah bahasa Indonesia. Yuk. Waqafnya sempurna. Saya tanya, surat apa? Ayatnya berapa? Apa? Surat Maryam ayat 35-40 menceritakan tentang seorang. Enggak, saya nanya aja. Si Isa waktu dilahirkan tuh ngomongnya dalam rangka apa dia? Dalam rangka, saya tahu itu 35-40. Enggak, belum sampai ke sana. Oke, coba ada yang tahu? Apa? Enggak, wong baji kok menugah menjelaskan kok. Surat berapa? Mas lupa. Udah jenengan punya Google ini kok. Suratnya sudah benar tadi 19. Udah, yo ayatnya berapa? Ayat belum. 30 jangan baca, coba apa isinya? Mana mic-nya? Oh, ini mic-nya. Coba, yo. 30 dibaca. Suratnya udah benar, benar deh. 19. Coba baca. Udah gak usah senyum-senyum, kalau temannya lagi membaca kok. Apa isinya? Ayat 30. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab. Ndak, bukan. Wong itu. Coba 29. Enggak. Itu tadi udah jawab. Bukan. 28, 29, Masya Allah. Yo, jenengan buka. Suratnya udah bener sampean. Yo, surat Maryam. Ayat berapa?
ayat 28 Ustaz. Ayat 28, tolong dibaca. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang buruh perangai dan ibumu bukan seorang perempuan berzina. Ayat berapa itu? 28. Apa isinya? Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan Dah. Coba. Apa yang disampaikan? Mungkin Pak Ustadz, intinya Ibu Maryam itu sama kaumnya dibilang kamu karena bawa anak. Iya, yang saya tanyakan itu adalah apa yang disampaikan oleh anak kecil itu loh, masih bayi. Dah, cari lagi, saya lanjutin dulu. Nih, hadiahnya tertunda. Yuk, nanti dulu. Stop dulu. Dah, siap lanjut ya? Yuk. Tidak ada anak yang masih kecil dalam buayan yang dapat bicara selain dari Isa putra Maryam alaihi salam. Kata Rasulullah SAW, lihat di kitabnya ya, Quran nanti. Terus wasahibu Juraijin, dan seorang temannya Juraij. Kila, Nabi ditanya, perhatikan yang ada di kitab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij. Juraij itu siapa Rasul? Rasul ditanya tuh. Juraij ditanya, Rasul ditanya, siapa Juraij itu wahai Rasul? Rasul menyampaikan, inna Juraijan kana rajulan rahiban fi saumi'atin lahu. Juraij itu orang yang ahli ibadah. Dia punya, katakanlah kalau sekarang, langgar atau musola. Tapi musolanya tidak seperti Al-Mutmainah. Musolanya, langgarnya Juraij itu dia tinggi. Jadi bawahnya kayak orang-orang kayak di daerah Jawa dulu, atau yang pernah saya kunjungi di daerah Lampung itu, di Biha, Liwa. Saya pernah ngisi dakwah di Biha, di Liwa, zaman waktu ada gempa dulu. Itu rumahnya orang Biha atau Liwa, langgarnya itu bawahnya itu tempat untuk nyimpen hewan atau tempat nyimpen apa gitu. Lah, Juraij itu tinggal di tempat ibadah itu. Ahli ibadah, punya tempat ibadah. Lanjut. Wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfal saumi'atihi. Di satu sisi ada seorang pengembala sapi, yang pengembala sapi ini dia mengembalakan sapinya, naruhnya di bawah tempat ibadahnya milik Juraij. Nah, saya ulang, ini ada sosok Juraij, ahli ibadah. Lanjut. Wa kanat imra'atun min ahlil qaryati takhtalifu ilar ra'i. Ada seorang wanita yang suka nemui, suka bertemu dengan pengembala sapi ini. Dia bukan suaminya, dia bukan mahramnya, pokoknya pertemuan yang tidak baik. Jadi wa kanat imra'atun min ahlil qaryati takhtalifu ila ra'i. Ini pertemuan yang Allah ridhoi ini. Wanita ini sering berjumpa dengan pengembala sapi ini.
bukan sekedar perjumpaan, karena melakukan hal yang terlarang. Gitu. Jadi pasti ada naksir-naksiran, itu. Ada cinta antara siapa? Antara wanita ini dengan penggembala sapi. Lanjut, fa'atat ummuhu yauman. Satu hari ibunya Juraij datang menemui Juraij. Tadi saya katakan tempat ibadahnya Juraij di atas, bukan di bawah seperti ini. Satu ketika ibunya Juraij datang ingin menemui anaknya. Faqalat, ibunya manggil berkata, "Ya Juraij, wahai Juraij." Kira-kira pertanyaan saya, ibunya Juraij tahu nggak posisinya Juraij lagi ngapain? Nggak tahu, karena tempatnya di atas. Makanya dipanggil Juraij, gitu kata ibunya. Wa huwa yusolli, sementara Juraij sedang sholat. Sholatnya bukan sholat wajib, sholatnya sholat sunnah. Juraij sedang sholat, bukan sedang main HP loh Juraij loh. Bener, bukan sedang main HP, bukan sedang nonton TV. Amalnya bagus, sedang sholat, bayangkan wis. Bukan sedang main game, enggak. Sedang sholat, Masya Allah. Faqala fi nafsi, Juraij kemudian bergumam di hatinya, ya Allah. Dia mikir di hatinya. Wa huwa yusalli, sedang dia dalam keadaan sholat. Ummi wa sholati, dia punya pilihan. Ibuku manggil, sementara saya sedang sholat. Sholatnya sholat apa tadi? Sholat sunat. Ibu saya manggil, sementara saya sedang sholat. Faro'a ayyu'thira sholatahu. Ternyata pilihannya Juraij melanjutkan sholatnya. Pilihannya Juraij mengutamakan sholat, bukan membatalkan sholatnya, menjawab panggilan ibunya dulu, enggak. Saya ulang loh, ini sholat loh, bukan main game, bukan main HP, bukan nonton TV loh, bukan sedang bercanda dengan teman gitu. Mas keluar, ibu tolong beliin telur, bukan sedang bermain dengan teman loh. Mas tolong ibu beliin cabai gitu, bukan sedang main HP, bukan loh, sedang main gundu, kelereng, bukan loh. Taib. Kemudian summa sarahat bihi as-saniyah. Namanya ibu, nggak ada jawaban, penasaran, manggil lagi dengan sarahat, suaranya naik. Ibunya penasaran kok nggak ada jawaban. Panggil lagi dengan suara agak tinggi, Juraij, gitu kata ibunya. Faqala fi nafsih. Saya lagi, Juraij berkata di hatinya, Ummi wa sholati. Apa aku menjawab panggilan ibu atau sholat saya? Kemudian faro'a ayyu'thira sholatahu. Ternyata panggilan kedua dari ibunya, pilihannya Juraij sama. Saya lebih baik melanjutkan sholat, bukan batalin sholat sunnahnya. Kemudian summa sarahat bihi ats-tsalitsatu. Karena ibu penasaran kok nggak ada jawaban, manggil sampai ketiga kalinya dengan lebih keras lagi pastinya. Faqala, Juraij sama, ummi wa sholati. Apa saya nemuin ibu atau saya nurusin sholat?
Faro'a ayyuthira salatahu. Ternyata sama. Pilihannya Jurej untuk kesekian kalinya, yang ketiga kalinya, tetap mengutamakan sholatnya. Saya ingin membangun gini, bukan sedang main game, bukan sedang apa. Ini sholat, bayangkan ya Allah. Taib. Kemudian falamma lam yujibha, ketika Jurej tidak memenuhi panggilan ibunya, ibunya manggil baik-baik enggak dijawab, qalat, maaf ya, sifat manusia tetap muncul loh, kesel. Sifat manusia tetaplah manusia, enggak akan berubah jadi malaikat. Manusia tetap manusia, bisa berakhlak baik, bisa enggak baik, bisa kesel, bisa enggak kesel. Di sini ibunya Jurej kemudian mengatakan, la amatakallahu ya Jurej hatta tandura fi wajhil mumisat. Jurej, doa dari ibunya, semoga Allah nak tidak mematikan kamu hingga kamu itu mati dalam keadaan ditonton para wanita tuna susila, wanita yang tidak baik, pekerja seks komersial. Doa siapa? Ibunya 3 kali enggak itu tanda kesel loh. Manggil 3 kali enggak ada jawaban, ibunya ngomong, la amatakallahu ya Jurej. Semoga Allah Jurej tidak mematikan, tidak mewafatkan kamu. Hatta tangzura fi wajhil mumisat, hingga kamu itu akan ditonton, dilihat para wanita pelacur. Kesel nih. Sumang sorofat, setelah ngomong begitu di hati, ibunya pergi. Kecewa sama anak. Halo para buah hati sang bunda. Kan aku gitu kan. Ini kan para buah hati sang bunda semuanya. Taib. Fa'utiyal malaku bitilkal mar'ati waladat. Kemudian setelah ibunya Jurej pergi, ternyata ada seorang wanita yang melahirkan dibawa ke hadapan seorang raja. Ada wanita yang tadi loh, wanita sering nemuin siapa tadi? Pengembala sapi yang di bawah tempat ibadahnya Jurej. Si pengembala tadi itu, sering ditemui wanita itu. Lah ini sekarang wanita itu dibawa ke hadapan seorang raja yang sedang melahirkan wanita ini. Kemudian faqala, raja nanya baik-baik, mimman, nanyanya baik-baik kok. Ini anak siapa? Dari siapa anaknya ini? Raja nanya. Qalat, wanita yang melahirkan tadi dia pada saat mengatakan, min Jurej, ini anaknya Pak Jurej. Benar enggak? Enggak, fitnah itu. Tapi kan raja tidak tahu. Raja tidak tahu. Raja hanya tahunya secara faktual, de factonya memang dia melahirkan. Si wanita tadi mengatakan, ini anaknya Jurej raja. Saya ulang, Jurej itu siapa tadi? Ahli ibadah, kiai, ustad, demeni anake wong berbuat lacur. Coba.
Raja dengar itu kira-kira marah enggak? Marahlah, kiai kok begitu. Lanjut. Kemudian raja mengatakan, asahibus saumi'ah. Jurat itu yang punya tempat ibadah itu ya? Tanya raja. Jurat itu yang ahli ibadah itu ya? Wanita tadi mengatakan, qalat na'am. Betul raja. Jurat itu yang ahli ibadah itu loh, pintar ngaji, ahli ibadah. Qala, raja murka ini, ihdimu saumi'ah waktuni bih. Perintah saya, hancurkan rumah ibadahnya Jurat, bawa dia menghadap ke saya. Jadi Jurat ini akan dikonfrontir ini. Jurat akan ditanya sama raja. Juratnya dibawa karena untuk supaya ada tabayun. Jadi juratnya dibawa, rumah ibadahnya sudah dihancurkan. Biar tidak, jadi sama. Makanya saya kemarin ada umahat yang curhat ke saya, dia masih ada suaminya, saya bilang gini, afwan kalau ingin curhat, ingin sharing masalah rumah tangga, ajak bojo jenengan. Saya ndak mau, saya nemuin jenengan di rumah jenengan, kah ada orang tua, saya ndak mau. Suami jenengan diajak, masalahnya apa? Gitu. Lah ini Jurat dibawa menghadap raja. Lanjut. Fadarabu saumi'atahu bil fa'usi hatta waqa'at. Karena perintah raja, maka masyarakat kemudian menghancurkan rumah ibadahnya Jurat, dipukul, dihancurin dengan al-fa'us kapak hingga rata. Karena kalau sudah amarah masa seperti itu. Pernah kejadian di Bogor. Ini posisinya benar si ustadz ini. Tapi karena amarah masa, si ustadz ini sudah Allahu yarhamhu. Maksudnya apa? Sudah meninggal. Saya nggak pakai almarhum loh. Ustadz ini sudah meninggal. Dulu zaman tahun awal-awal menyampaikan dakwah sunnah, karena masyarakat tidak suka, sampai-sampai rumahnya dibakar. Real itu di Bogor. Gak usah bisik-bisik, gak usah, nanya saya nanti aja SMS. Rumahnya dibakar. Alhamdulillah, qadarullah, kemudian diselamatkan dia, istri dan anak-anaknya oleh aparat. Rumahnya dibakar. Sekian tahun akhirnya jadi kontraktor. Apa? Ngontrak gitu. Kasusnya sekarang sama. Rumah ibadahnya, masjidnya, IMB-nya juga mau dibekukan. Udah pokoknya macam-macam. Nah, kalau kemarin itu rumahnya dibakar, ini enggak, rumah ibadahnya dihancurin. Gara-gara apa? Dengar Jurat kok demeni perempuan. Tahu demenin kan jenengan? Lah ya, berbuat tak senonoh dengan seorang wanita. Faja'alu yadahu ila unukihi bihablin. Karena masyarakat itu sudah amarah murka, tidak hanya rumah ibadahnya yang dihancurkan. Ini cerita ini. Kemudian masyarakat tadi mengikat tangannya Jurat di lehernya, al-unuk, dengan tali. Gitu. Kemudian adalah summa untuliqabih. Kemudian dia dibawa pergi tadi, dan famurra bihi alal mumisat. Dia dipermalukan di depan para wanita lacur. Orang ahli ibadah dipermalukan di depan orang-orang yang tidak baik.
persis seperti maaf yang digumamkan oleh siapa? Ibunya. Ini enggak meninggal. Tadi kan kata ibunya, semoga Allah tidak mewafatkan kamu Juret, hingga kamu itu dipertontonkan di depan para wanita lacur. Ini Juret benar. Rumah ibadahnya dihancurin, kemudian dia dipertontonkan di depan masyarakat orang yang tidak baik. Kemudian faro'ahunna, para wanita lacur tadi itu melihat dengan sinis, orang ibadah kok kelakuannya jelek. Gitu. Taib. Makanya hati-hati. Pernah dengar ada seorang kiai karena chat-chatan dengan wanita dengan cara yang tak senonoh, chat ini tersimpan loh. Chat ini bisa tersimpan. Dalam persidangan bisa jadi maaf bukti delik aduan. Makanya kalau ngetik di sini mau sayang-sayangan sama suami, kalau suami gak apa, kalau sama orang jangan chat-chatan dengan cara baby, jangan. Baby itu untuk suami jenengan. Ya yang beb itu suami jenengan. Dengan ustadz, dengan tetangga, dengan orang lain gitu. Beb, ya apa beb gitu. Nah, lanjut, udah. Soalan faro'ahunna, wanita-wanita lacur tadi itu melihat Juret dengan sinisnya. Fatabas sama, apa yang terjadi? Juret bukan malu, dia malah tersenyum. Juret tersenyum. Wahunna yang zurna ilaihi finnas. Mereka para wanita lacur melihat Juret dengan maaf dengan sinisnya. Faqala al-malik, raja nanya, ma tas'amu hadhihi Juret, apa menurut pendapatmu ini sampai kamu ditonton para wanita lacur ini? Qala ma tas'am, Juret ganti nanya, apa maksud sang raja? Kok raja menanyakan itu? Kok apa maksudnya sang raja menanyakan saya seperti itu? Qala taz'umu anna waladaha minka, bahwa anak ini adalah anakmu, bayi ini bayimu, hasil darah dagingmu, hasil hubunganmu dengan wanita lacur ini. Qala, Juret gak kehabisan akal, ahli ibadah pinter, dia gak kehabisan akal. Dia nanya, kemudian Juret nanya sama wanita yang melahirkan tadi, anti taz'umin, kamu ngomong apa kepada sang raja? Kamu ngomong seperti ini kepada sang raja? Kata wanita tadi, naam, iya. Wanita tadi yang melahirkan anak tadi itu, ketika ditanya, kamu ngomong gitu dengan raja? Iya, ini anaknya Juret. Juret nanya lagi, Aina hadas sahir, mana anak bayi itu? Mana anak bayi itu? Juret nanya. Qalu hadza fi hijriha. Juret kalau mau lihat dia ada di pangkuan ibunya. Juret enggak buru-buru marah, hendak. Juret ahli ibadah itu enggak buru-buru nempeleng, enggak. Bayangin dari awal, coba dia difitnah sebegitu kejamnya. Rumah ibadahnya diapain? Dihancurin, tangannya diapain? Diikat. Bayangin, udah perlakuan yang enggak manusiawi. Habis itu ditontonin di hadapan mereka. Katakanlah komunitasnya wanita-wanita lacur. Jadi satu komplek wanita lacur dia digiring ke sana tuh. Dipertontonkan. Kemudian
Jurej nanya ke wanita tadi, kamu betul ngomong begitu? Iya. Jurej nanya dengan baik-baik, aina hadza sahir? Anak kecil itu mana? Kemudian masyarakat mengatakan, hadza fi hijriha. Anak itu di pangkuan ibunya. Fa'aqbala alaihi. Maka Jurej kemudian nemuin anak kecil yang di pangku ibunya itu. Faqala, Jurej nanya baik-baik, man abuka? Nak, bapakmu sopo? Nak, bapak kamu siapa? Qol, anak kecil itu loh, yang masih bayi mengatakan, Ra'il bakor, bapakku pengembala sapi. Kalau tadi maaf bayinya Isa ngomong karena ingin membela ibunya, sekarang adalah bayinya tadi, orang yang menuduh tadi ibunya Jurej itu sebagai bapaknya, anak kecil tadi itu mengatakan, bapak kamu siapa? Ditanya, Ra'il basar. Bapak saya adalah seorang pengembala sapi. Qala al-malik. Ada raja di situ, raja ngomong. Anaj'alu sawbi'ataka min dhahabin. Karena raja merasa bersalah, raja kemudian ngomong, Jurej, mau enggak rumah ibadahmu tak bangun lagi? Bukan dari maaf batako loh, bukan hebel loh, emas. Enggak tanggung-tanggung, merasa bersalah. Jurej, rumah ibadahmu tak bangun lagi sekarang, udah dari emas. Bukan mas Jawa loh ini, mas beneran loh ini. Qala, kata Jurej, ndak usah. Raja menawarkan lagi, min fiddatin, gimana kalau dari perak? Jurej, kata Jurej, la, ndak usah. Raja menanyakan, faman naj'aluha? Kemudian raja mengatakan, lalu kami harus membangun dengan apa? Kami menjadikannya bagaimana? Kalau tidak boleh dengan yang lebih baik. Kata Jurej, rudduha kama kanat. Udah, bikin lagi aja kayak dulu. Yang sederhana. Ini ahli ibadah. Bukan pakai aji mumpung. Tidak pakai haji mumpung dia. Dia mengatakan rudduha kama kanat. Bikin lagi seperti awal. Yang sederhana. Kemudian qala, raja menanyakan, famal ladzi tabassanta? Kenapa kamu tersenyum, Jurej? Kok kamu tersenyum? Tadi itu ditonton wanita lacur banyak, apa tadi? Tersenyum juga. Sekarang raja nanya kepada Jurej, famal ladzi tabassamta? Jurej, mengapa kamu senyum? Penasaran, kok marah? Enggak. Qala, Jurej berkata, perhatikan ini ujungnya, amron araftuh. Saya tahu, saya kenal. Ini satu perkara yang saya sangat mengenalinya, saya tahu. Adraktani da'watu ummi, saya telah terkena dengan doa ibu saya. Dia tersenyum, enggak marah. Enggak mendatangi ibunya marah-marah, enggak. Dia tersenyum dengan mengatakan, saya sadar. Amron araftuhu, saya sadar dengan perkara ini. Adraktani da'watu ummi, doa ibu saya telah mengenai saya. Summa akhbarahu, setelah Jurej tahu, kemudian Jurej mengabarkan hal itu kepada masyarakatnya. Jadi satu peristiwa yang sangat agung. Hati-hati mendoakan jelek buat buah hati. Yuk,
jenengan catat, tak kasih pernyataan Syekh Utsaimin, nggak ada di kitab. Syekh Utsaimin mengatakan, kullu hadza haramun la yajuzu li annahu rubbama saffa sa'atan ijabatan. Doa-doa keburukan semuanya hukumnya haram. Doa-doa keburukan semuanya hukumnya haram. Karena bisa jadi menepati saat Allah mengabulkan doa itu sehingga terkabul. Nah ulang, karena bisa jadi menepati saat Allah mengabulkan doa itu sehingga terkabul. Jadi hati-hati mendoakan kesel dengan anak bagaimanapun adalah harus dengan cara yang baik. Baik. Tetapi tadi raja tadi, kembali saya ulang, kembali ke hadis tadi, raja tadi terlanjur buru-buru menerima tadi omongan dari si wanita tadi. Ketika si wanita tadi dibawa menghadap raja melahirkan, raja tidak tabayun. Mukmin tidak, mukmin mesti apa? Tabayun. Tak kasih hadiah Quran. Mukmin biar tidak menjatuhkan keburukan ke orang lain, kalau dapat informasi harus tabayun. Surat berapa? Cung tangan. Tak kasih, udah buka Google nggak apa-apa? Boleh ya? Tunjuk tangan. Ya. Nah, makasih. Berarti HP-nya berfungsinya. Udah nggak apa-apa. Surat Al-Hujurat. Saya nggak minta tolong dibaca. Yang baca saya nggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, dan seterusnya. Oke. Jelas ya? Itu isi surat berapa tadi? 46, surat 49 ayat 6. Kalau dengar informasi jangan buru-buru ditelen. Tabayun dulu. Oke. Kemudian jangan mendoakan keburukan. Tetapi sikapilah segala keburukan yang ada seperti Jules tadi toh, tempat ibadahnya dihancurin, tangannya diborgol, di leher, dia tetap tersenyum karena dia menyadari dia salah. Gitu. Baik, yuk sekarang. Jadi hati-hati untuk anak-anak. Siapapun anak-anak hati-hati. Jangan mancing orang tua sampai terpancing mengeluarkan kata-kata yang tidak elok. Dan juga pesan untuk orang tua, hati-hati untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak elok. Karena bisa jadi saat kita mengeluarkan itu, pas saat Allah mengijabah terkabulnya doa itu. Makanya hati-hati. Taib. Kita lihat tadi saya sampaikan kalau sholatnya fardu diteruskan, tapi kalau sholatnya sholat sunat apa? Dibatalkan, temui panggilan ibu. Gitu. Taib. Fawaidnya sekarang, yuk nomor 1. Idhamu birril walidaini wa ta'kidi haqqil ummi wa anna du'aaha mujabun. Hadis nomor 33 tadi
berbicara tentang keagungan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan hadis tadi berbicara tentang tingginya kedudukan hak seorang ibu, bahwa doanya seorang ibu dikabulkan. Kenapa tadi dikabulkan? Karena terdolimi oleh sang anak. Dalil secara umum, ya. Begini, tapi memang kita harus mencontoh beliaunya ya. Saya tanya gini sebelum lanjut, Rasul pernah marah enggak? Sebentar, muka jenengan kalau yang pakai cadar aku nggak lihat wajahnya. Jenengan yang nggak pakai cadar ketahuan wajahnya, takut salah jawabnya. Biasa aja. Coba, Rasul pernah marah enggak? Oke, ngono wae rak wis. Saya juga nggak akan nanya ayat. Saya nanya lagi, Rasul pernah tidak marah enggak? Sering. Oke. Sekarang jenengan buka di HP, di Google. Ya, nanti tak tunjukkan. Riyadhus Shalihin bab 75. Jenengan buka. Riyadhus Shalihin bab berapa? 75. Apa judulnya? Yang keras? Memaafkan dan berpaling dari orang yang bodoh. Ada kata apa? Memaafkan. Oke, lanjut. Bab 76. Apa isinya? Apa isinya bab 76? Ihtimalul adza, menahan, sabar apapun yang menyakitkan. Ini bab itu bukan untuk kita. Itu adalah perangai beliau. Sabar, tahan uji ketika ada yang menyakitkan. Oke, lanjut sekarang bab 77. Riyadhus Shalihin, apa judulnya? Marah ketika marah ketika syariat dilanggar. Salah satunya tak tunjukkan cara marahnya. Saulan ya, jenengan tidak harus jadi seperti ibunya Jurej. Perhatikan. Jenengan saya ajarkan tidak harus seperti ibunya Jurej. Tadi ibunya Jurej, dia sosok manusia seperti kita. Jadi ketika kesel, muncul emosinya, hawa nafsunya terkedepankan, dia mengatakan la amatakallahu ya Jurej hatta tangdura. Tadi wajhal mumisat. Tadi ibunya begitu, Jurej, semoga Allah tidak mewafatkan kamu Jurej, hingga kamu akan ditonton para wanita tukang lacur. Gitu. Saya ingin membangun begini, marah boleh, tapi nyontoh Rasul. Di bab 77, sekarang jenengan lihat aja kesini ke saya, bab 77, Rasul pernah marah. Siapa yang dimarahi? Istrinya. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Rasul pulang dari bepergian jauh, sampai di rumah ternyata ada hijab, ada pembatas. Tempat untuk sholat Rasul dan tempat untuk istirahat ada hijab. Yang hijab itu bawahnya ada gambar makhluk hidup. Ada apanya? Gambar makhluk hidup, entah ular, entah kelinci, entah burung, entah apa. Rasul kemudian begini, mukanya berubah. Kata Aisyah, mukanya berubah dan itu marah. Baru setelah mukanya berubah, Rasul ngasih tahu kepada Aisyah dengan baik-baik. Aisyah,
seberat-beratnya azab nanti di hari kiamat adalah untuk mereka orang-orang yang menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Cara marahnya Rasul, mukanya apa? Berubah. Jadi cara kita marah mestinya kayak beliau, cuman mukanya berubah. Kalau kita enggak plong, kalau ini enggak keluar. Lanjut, ini biar jenengan loh. Kan katanya jenengan ketika nanti siapa? Kan ini jenengan baca ketika zikir pagi petang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya. Kan gitu. Baik, contoh lagi. Ini cerita Anas. Anas satu hari bepergian bersama Rasul SAW. Anas bin Malik, mantan pelayan beliau. Kemudian dia, Rasul dan Anas melewati seorang laki-laki Arab Badui. Serta merta orang Arab Badui tadi jabadahu jabdatan syadidah, dan dia narik itu selendangnya Rasul, sorban beliau ditarik dengan keras-kerasnya. Sementara selendang yang beliau pakai, sorbannya itu dari kain yang pinggirnya kasar. Tahu kira-kira apa kalau ditarik dengan keras? Lehernya lecet merah. Kata orang Arab Badui mengatakan, Muhammad, bukan Rasul, Muhammad, berikan harta Allah yang pada diri kamu. Dengan minta, dengan keras, narik, ngomongnya tidak sopan. Rasul menoleh. Rasul tersenyum. Rasul tidak marah. Kemudian perintah kepada siapa? Kepada Anas untuk memberikan sorban itu. Rasul tidak marah kalau dirinya yang didolimi. Tapi kalau agama yang direndahkan, Rasul marah. Tapi marahnya cuman mukanya berubah. Contoh lanjut ketiga, biar jenengan tahu. Ada seorang sahabat sholatnya masbuk. Tahu masbuk? Berarti apa masbuk? Ketinggalan, baik Fatihah ataupun rokaat. Kemudian ngomong dengan Rasul, ya Rasul, tidak ada yang menghalangiku untuk sholat berjamaah. Sengaja saya akhirkan sholat karena saya tidak suka imamnya bacaannya panjang. Rasul mendapatkan informasi itu. Rasul kemudian menanyakan kepada sang imam, siapa di antara kalian yang membuat orang takut untuk sholat berjamaah? Mukanya berubah. Tidak begini. Siapa tadi? Tidak gitu. Mejanya tetap halus, enggak begini. Ya. Coba nanti pulang ke rumah, ketemu dengan mereka para buah hati, pas lagi ngeselin, ngono tok, gitu ya, bisa ya. Pas ketemu dengan buah hati, yang pas ngeselin tuh loh, jadi mukanya gini, gitu tok, nggak gitu aja, nggak begini. Oh, enggak, ini tuh diem, ini tuh tangan ini. Ya Allah. Kok seperti itu ya teladan kita ya? Masya Allah. Yuk sekarang yang kedua. Itsbatu karomatil awliya wa huwa madhab ahlus sunnah. Hadis nomor 33 tadi berbicara tentang penetapan karomah untuk para walinya Allah. Contohnya tadi Isa merupakan walinya Allah, kecil pun sudah diberikan mukjizat oleh Allah, dia bisa apa? Berbicara. Terus juga seorang bayi yang ditanya Juret, siapa bapak kamu? Bapakku adalah seorang pengembala. Terus fawaid yang ketiga,
istihbabul wudu'i lis-sholati inda du'ai bil muhimmat. Dianjurkan untuk berwudu, tidak wajib ya. Dianjurkan untuk berwudu untuk sholat dalam rangka meminta doa perkara-perkara yang penting. Jadi dianjurkan untuk toharoh ketika tadi untuk berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Ya, lanjut, cukup. Selanjutnya hadis nomor 34, bab baru. Ada satu bab sendiri ini, nomor 18, hadisnya cuma satu. Babnya Ardul Islami alal ummin nasraniyah. Kalau judulnya untuk ibu, tak ganti yang lain. Menawarkan agama Islam untuk siapapun yang tidak seagama, khususnya ibu. Bab 18 nomor 34. Jenengan yang tidak bawa kitab bisa diklik di HP. Adabul Mufrad nomornya berapa? 34 ya. Baik. Perhatikan. Haddasana Abul Walid. Kata Imam Bukhari, Abul Walid telah mengatakan kepada diriku, Hisham bin Abdul Malik. Beliau mengatakan, Haddasana Ikrimah bin Ammar. Ikrimah bin Ammar telah mengatakan kepada diriku. Haddasani Abu Katsir Asy-Syuhaimi. Telah mengatakan kepada diriku Abu Katsir Asy-Syuhaimi qal. Ia berkata, Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata. Ini cerita dari tadi Abu Katsir Asy-Syuhaimi yang pernah didengar dari ucapannya Abu Hurairah. Ma sami'a bi ahadun. Tidak ada seseorang yang mendengar aku, Yahudiyun wala Nasroniyun illa ahabbani. Tidak ada seseorang pun yang pernah dia mendengar tentang aku, Yahudi dan tidak pula Nasrani, kecuali adalah kekasihku, yakni Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, inni ummi kuntu uriduha alal Islam. Saya berharap ibu saya masuk Islam. Yang dimaksud kekasih Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fatakba, ibu saya tidak mau untuk masuk Islam. Fakultulaha, maka saya mengatakan kepada ibu saya. Fa'abat, sekali lagi dia tidak mau. Fa'ataitun Nabi sallam, fakultu, saya kemudian sudah berharap berkali-kali enggak mendapatkan respon dari ibu. Kata Rasulullah, fa'ataitun Nabi sallam, maka saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, saya kemudian minta kepada Rasul SAW. Ud'ullaha laha. Rasul, berdoalah untuk Allah, berdoalah kepada Allah untuk ibu saya, supaya dia mau menerima Islam. Fada'a, maka Rasul kemudian berdoa. Fa'ataituha, maka saya kemudian mendatangi ibu saya. Waqad ajafat alaiha albab, pintunya rumah ibu saya terkunci, tertutup. Faqalat, ibunya ngomong, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni aslamtu, saya sekarang Islam. Abu Hurairah, kira-kira doa siapa? Doanya Rasul. Yang datang tadi anaknya 2 kali ndak mau menerima Islam. Pas Abu Hurairah sudah, katakanlah sudah pupus harapan,
dia mendatangi Nabi, minta kepada Nabi, ya Rasul doakan dia, gitu. Maka Rasul mendoakan. Waktu datang ke rumahnya, pintunya dikunci. Panggil-panggil dari luar, faqalat, ya Abu Hurairah, kata ibunya, inni aslamtu, saya sekarang Islam. Fa akhbartun nabiyya Islam. Mendengar hal yang baik itu, saya mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka kemudian saya Abu Hurairah mohon kepada Rasul, ya Rasul, ud'ullaha li wali ummi. Beda-beda loh ini. Tadi pertama Abu Hurairah hanya minta kepada Rasul mendoakan ibunya saja supaya mau masuk Islam. Sekarang permintaan Abu Hurairah yang kedua bukan itu, minta kepada Rasul supaya didoakan dirinya dan ibunya sama-sama sudah Islam. Faqala, maka Rasul kemudian berdoa, Allahumma ya Allah abduka Abu Hurairah wa ummuhu. Ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya. Tadi ibunya belum masuk Islam, jadi bukan hambanya Allah. Ahibbahuma ilan nas, jadikanlah keduanya, yakni Abu Hurairah dan ibunya, orang-orang yang dicintai oleh manusia. Orang-orang mencintai keduanya. Ini doanya Rasul. Taib, sekarang kita lihat. Abu Hurairah minta kepada Rasul untuk mendoakan ibunya. Baik, yuk nomor 1. Istijabatu du'ai Rasul salam alal fawri li ainil mas'uli wa huwa min a'lami nubuwatihi. Nomor 1, terijabahnya doanya Rasulullah SAW terijabahnya doanya Rasulullah SAW, dan ini merupakan bukti atau tanda-tanda kenabian beliau. Jadi minta A langsung dikasih A, minta B langsung dikasih B, gitu. Abu Hurairah minta didoakan ibunya, ibunya langsung. Gitu. Itu di antara tandanya. Walaupun tidak semua apa yang Rasul harapkan itu terwujud. Saya ulang ya. Walaupun tidak semua apa yang Rasul harapkan itu terwujud. Kira-kira tahu nggak kasus apa? Yuk tak kasih hadiah Quran. Sebelum nanti tak kasih hadiah ini loh. Ini ada hadiah yang bagus-bagus ini. Ini untuk biar cantik kayaknya. Ya. Tuh kata apa namanya? Ukhti Rere biar cantik. Yuk, ini biar cantik dalam dulu deh. Luar dalam dulu. Yuk, Nabi pernah berharap sesuatu, tapi ternyata Allah tidak mengabulkan. Apa kira-kira? Tunjuk tangan. Apa? Apa? Memberikan hidayah. Enggak apa-apa. Memang namanya teman ngaji itu dibisikin. Shh, Abu Talib. Ya, tak kasih. Udah. Tadinya udah salah sebenarnya. Ya, tadinya. Ya, monggo kasih temannya. Ya, dah. Rasul pernah mentalkin siapa? Pamannya Abu Talib. Waktu Abu Talib akan meninggal, ditalkin mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tapi akhirnya apa ucapannya? Dia mau mengucapkan itu? Tidak mau. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Rasulnya, Muhammad, kamu tidak dapat menjadikan orang mendapatkan petunjuk walaupun punya semangat untuk itu.
Surat apa itu? Yuk. Allah bilang begitu. Innaka la tahdi Muhammad, kamu nggak akan bisa menjadikan orang mendapatkan petunjuk walaupun kamu bersemangat untuk itu. Siapa yang tahu? Yuk tak kasih lagi. Qurannya masih ada, jangan khawatirin, masih ada lagi loh. Yuk, monggo, yang sudah. Surat berapa? Al-A'raf? Enggak. 178, enggak itu. Yuk. Ya, boleh. Ntar kasih ke tetangga ya. Surat apa? Al-Qasas 56. Ya, makasih. Kasih temannya. Dah, siapa yang jenengan pilih? Dah. Yuk, lanjut sekarang. Nomor 2. Perhatikan tadi. Hirsul waladi ala islami ummihi min haitsu irdul islam alaiha wa talabu du'ai Rasulullah. Semangatnya anak untuk keislaman ibunya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan cara menawarkan Islam kepadanya. Jadi yang dibenarkan dalam Islam hanya menawarkan, mengajak. Seperti pelayan Rasul ketika sakit, Rasul datang menziarahi, menawarkan agama. Tetapi yang tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Yang tidak boleh apa? Memaksa orang untuk masuk Islam. Surat apa itu? 21? Tidak. Yang tidak boleh adalah memaksa orang untuk berislam. Surat apa? Boleh diganti, boleh diganti, boleh. Ya, tak kasih lah. Semoga gennya sak. Nah, nanti habis Quran habis baru lipstick ya. Iya, sengaja. Nanti jenengan biar cantik, tampil beda, nanti ada lipstick. Masya Allah ini boh ini. Yuk lanjut. Makanya HP jenengan cepet-cepet dikliknya itu. Udah lanjut. Udah natap ke sini lagi. Abu Hurairah tadi menawarkan kepada ibunya untuk Islam. Tapi tawaran pertama, kedua kan ditolak, tidak mau toh. Dia kemudian minta kepada Rasul untuk mendoakan ibunya. Supaya seseorang itu diberikan petunjuk. Itu boleh. Maksa tidak boleh. Sekarang boleh enggak mendoakan pengampunan kepada yang tidak seagama? Enggak boleh. Ya, dalile. Nah, lu tak kasih dalil langsung. Loh, ngaji di sini kalau nggak pakai dalil nanti saya dikira hoak. Ya boleh. Apa jawabannya? Bukan, nanti dulu jawab dulu. Apa dalilnya? Enggak boleh memohonkan ampunan sama yang tidak seagama. Ya, tak kasih. Tidak apa-apa jenengan dibisikin orang toh. Ya. Saya itu mata saya dua, tapi mata saya ngeliat kemana-mana gini. Iya. Ya lanjut. Insyaallah seneng aku rek. Yuk. Jadi gitu ya. Jenengan hati-hati. Memohonkan ampunan soal petunjuk boleh. Yang tidak boleh memohonkan soal pengampunan. Dalilnya tadi suratnya 9 ayat 113. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba, ya, dan seterusnya. Baik, kita lanjut sekarang. Nomor hadis 35. Babnya ini ada berapa hadis? Ada lumayan
1, 2, 3, 4, 5. Babnya birrul walidaini ba'da mautihima. Hadis nomor 35. Yang enggak bawa kitab boleh diklik di Adabul Mufrad nomor 35. Oke, nah. Haddasana Abu Nu'aim. Kata Imam Bukhari, Abu Nu'aim mengatakan kepada diriku. Kalau berkata, haddasana Abdurrahman bin Ghasil. Ia berkata, akhbarani Usaid bin Ali bin Ubaid. Telah mengabarkan kepada diriku Usaid bin Ali bin Ubaid. An Abi dari bapaknya. Annahu sami'a Aba Usaid. Dia mendengar Abu Usaid yuhaddisul kaum, berbicara kepada satu kaum. Jadi satu hari Abu Usaid berbicara kepada satu kaum. Kemudian berkata, kunna indan Nabi salam faqala rajulun. Ketika kami pernah bersama dengan Nabi, seorang laki-laki menanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal baqiya min birin abawayya syai'un ba'da mautihima abirruhuma. Rasul, Bu, masih bisakah saya berlaku baik kepada kedua orang tua saya? Ditanya lagi, abirruhuma, masih bisakah saya berlaku baik untuk keduanya Rasul? Walaupun sudah tidak ada. Masih bisakah saya bakti kepada orang tua saya? Kata Rasul, na'am, iya, bisa kamu. Khisalu arba, dengan 4 cara. Jangan tulis yang membawa kitab. 1, ad-du'a'u lahuma, mendoakan keduanya. Ini doa umum. Doa dalam bentuk umum. Ya. Terus kemudian yang kedua, wal istighfaru lahuma. Jadi ini bapak ibunya sudah tidak ada, sudah dikubur, tapi anaknya masih melafalkan itu. Ingat kalimat yang pernah jenengan dengar hadisnya. Setiap anak Adam ketika meninggal terputus amal kecuali, nah ingat-ingat itu. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang diambil kemanfaatannya. Yang ketiga, doa anak yang saleh. Ini yang pertama, doa secara umum walaupun bapak ibunya sudah tidak ada. Nomor 2, memohonkan ampunan untuk keduanya, wal istighfaru lahuma, memohonkan ampunan, kasih sayang untuk keduanya. Berarti biar putra putrinya bisa mendoakan, dari sekarang dilatih doa untuk orang tua. Doa yang terpendek ini dalam surat 17 ayatnya 24. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu surat 17. Bukan yang jenengan hafalkan Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jenengan buka dalile sampai mumet, sampai ubun-ubun, nggak akan ketemu redaksi itu. Walaupun boleh, karena secara redaksi Arab benar, ya. Tapi kalau ingin yang sesuai dengan ayat, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rob, Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu masih kecil. Gitu. Sekarang pengampunan, tak kasih hadiah, tak suruh milih, karena ini banyak pilihan. Ada bros, tuh api-api kira. Ada bros, ada lipstick, rahasia usia 40 tahun. Nah, ini buku.
Yuk, mendoakan diri sendiri, mendoakan pengampunan untuk diri sendiri, orang tua dan sesama. Surat berapa? Cung tangan. 1441, maju, ambil. Dah milih jenengan. Tuh, tak suruh ke sini nih, nya. Ya ini, gelas boleh. Oh, itu jadi semuanya, biar ahyu. Pinter itu panitia nih, bener ya. Bulan depan spring bed. Iya. Dah, yo. Surat berapa tadi? 14, 41. Bunyinya surat Ibrahim, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Tak kasih jenengan yang pernah dengar jenengan toh, doa waktu sholat terijabah itu di 2 tempat. 1 waktu sujud, 2 sebelum salam. 1 waktu sujud, kapan sujudnya? Terserah. Yang kedua sebelum salam. Kalau yang biasa hafal dengan ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, boleh, bagus, wong itu hadis. Itu doa. Tapi ditambah dengan Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab, boleh. Dan itu alangkah bagusnya ketika jenengan pas sholat sendiri. Jadi merdeka, bebas, karena tidak terpaut dengan imam. Tapi karena jenengan kalau sholatnya berjamaah terikat dengan imam, tidak boleh makmum itu al-ngeyeliyu wal-ngototiyu, tidak boleh. Tidak boleh. Karena harus ikut imam. Tapi di saat nanti sholatnya qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ya toh? Kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, sebelum subuh, pakailah itu. Gitu. Atau sholat ketika sholat duha, atau ketika sholat apapun, ya. Yang selanjutnya, jadi tapi ingat ya, doa pengampunan hanya untuk yang seiman, ya. Lanjut, yang ketiga, yang bisa ditorehkan anak untuk orang tua yang sudah tiada adalah wa infadhu ahdihima, penuhi janjinya orang tua. Penuhi janjinya orang tua. Tapi ingat dalam kurung ditulis sesuai dengan apa? Kemampuan. Ya. Harus pakai dalam kurung itu sesuai dengan kemampuan. Baik. Kemudian adalah yang keempat, wa ikramu sodikihima, memuliakan teman-temannya, memuliakan teman-temannya, ya. Jadi gini, maksud saya gini, tidak hanya memuliakan teman-temannya, memuliakan teman-temannya plus termasuk memuliakan keluarga teman-teman bapak kita. Wasilaturrahim, ternyata caranya dengan menyambung rahim. Allati la rahimalaka, tidak ada rahim untukmu si anak illa min kibalihima, sebelum kedua orang tua kita mengawalinya. Tuh, kita nggak akan bisa silaturahim dengan dia kalau orang tua kita tidak mengawalinya, memulainya. Dan itu dibuktikan di dalam kitab ini komplit. Top markotop. Tak tunjukkan salah satu contoh. Tolong dibaca yang punya kitab karena megang mic. Ya, ukhti siapa namanya? Ukhti Riri. Buka nomor hadis 40, jangan baca dengan keras. Jenengan yang punya HP bisa juga. Adabul Mufrad nomor 40. Buka aja apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma.
Yang keras. Pelan-pelan. Abdullah bin Salim mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku dari Khalid bin Yazid, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar telah lewat seorang Radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah Anhuma. Kalau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah lewat seorang Arab Badui dalam perjalanan di mana ayah Arab Badui itu adalah teman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. stop dulu. Ibnu Umar cerita ke temannya namanya Abdullah bin Dinar. Ibnu Umar sahabat, Abdullah bin Dinar itu tabi'in. Sahabat generasi awal, tabi'in generasi kedua. Dia cerita ada seorang anak yang bapaknya itu temannya Umar. Lanjut. Ibnu Umar bertanya kepada orang Arab Badui itu, bukankah engkau putra fulan? Orang Badui itu menjawab, benar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu lalu memberikan kepadanya khimar yang dia kirim dan melepas sorban yang dipakainya dari kepalanya. Kok memberikan khimar, bukan memberikan, menaikkan ke khimar. Ya lanjut. Orang-orang lalu berkata, bukankah sudah cukup jika engkau memberikan 2 dirham saja? Ibnu Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, Nabi SAW bersabda, jagalah hubungan dengan siapa saja yang pernah dicintai oleh ayahmu dan jangan engkau memutusnya, karena jika engkau memutusnya maka Allah akan memadamkan cahayamu. Syukran. Ini antar anak, ya, bukan dengan bapaknya. Bapaknya tadi temannya Umar. Oh, anak saya ketemu dengan anaknya teman saya. Kemudian dikasih. Gitu. Inilah Islam, menyambung rahim dengan tadi temannya ayah ataupun ibu. Memuliakan teman-teman dari orang tua kita. Gitu. Baik, yuk pertanyaan. Sudah jam 10:30. Yang akan datang kita baca di fawaidnya nomor 35. Ada pertanyaan? Monggo. Aku izin tanya terkait hadis yang terakhir. Tadi Ustaz bilang ini ada silaturahmi teman ayah antar anak, itu maksudnya bagaimana? Baik. Yang barusan 40 tadi, yang 35. Oh, yang 35. Yang 35 itu adalah wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman keduanya. Jadi orang tua kita sudah tidak ada, kita tetap nyambung ke temannya ayah, temannya ibu. Jadi silaturahim antar generasi tidak terputus. Kalau tadi yang nomor 40 disambung sampai ke anak-anaknya. Tuh Ibnu Umar ngasih itu, maaf, imamah sorban dia yang mahal diberikan ke anaknya orang Arab Badui. Ternyata bapaknya anak orang Badui itu adalah temannya Umar. Masya Allah. Begitulah dalam pertemanan dalam Islam. Maka ada hadis tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Yuk, ada lagi? Monggo. Dah, jenengan. Ya. Gimana? Jenengan kalau iya. Naam. Baik, makasih. Dalilnya. Perhatikan dalilnya, tak kasih hadiah. Nyoh, jenengan maju dulu. Pilih bros atau ini? Yang nanya, terserah. Atau dengan ini, plus bonus. Nah, terserah. Ambil 2. Wis pokoknya judulnya ngono. Ya dah, bros. Samain buku. Ya, dah.
Perhatikan, terakhir hadiah untuk yang nanya tadi, pada pertanyaan. Orang tuanya mengamanai untuk melakukan ini, tapi ternyata ada tingkat keterbatasan sang anak. Apa seterusnya? Ternyata ada kemampuan itu dibatasi. Pertanyaannya di dalam ayat, berbuat baik itu sesuai dengan dalilnya surat apa? Aku seneng panitiane bagian hadiah supaya cuma kelirik jenengan kabeh iku. Ayo panitia kali-kali nunjuk tangan lah, aja ngono lah. Yuk. Allah nyuruh kita untuk berlaku baik tapi sesuai dengan kemampuan. Al-Baqarah ayat 286. Ya, makasih. At-Taghabun ayat berapa? 16. Loh, langsung ketemu. Apalagi hadisnya Arba'in nomor berapa? Arba'in nomor berapa? Nomor 9 ya. Jadi jenengan ngaji dari sini pulang itu jenengan insya Allah punya dalil. Yang terpenting dalil yang tadi jenengan punya ditulis dengan benar ya, biar nanti tidak seperti ini. Ada orang yang nulisnya cuman Al-Baqarah 2.286. Nanti pulang dari sini jam habis zuhur ditanya, "Mbak, iki tentang apa?" "Ah, mbah nggak tahu ya." Jangan begitu. Nanti pas tadi jawaban mendoakan orang yang tidak seagama tidak boleh. Suratnya 9 ditulis 9.2113. Teh, ini soal apa? Ah, toing. Jangan begitu. Harus bisa ngasih, ya. Oke, terima kasih. Sudah saatnya untuk kita sudahi. Syukran atas kerjasamanya di siang hari ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.